Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami telah membuat scrapbook dengan tema fiksi sejarah yang berjudul Danau Toba. Anggota kami yaitu Ramesti nomor urut 8, Fadel Fikri nomor urut 15, Helga Alan nomor urut 18, dan terakhir Siko nomor urut 29. Orientasi. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari, ia bekerja di ladang. Sesekali, dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk, dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat senang mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Tak berapa lama ia melemparkan pancingnya di sungai, mata kailnya telah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapatkan seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya. Ketika Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu, ikan yang aneh gumamnya. Seumur hidupnya belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warnanya kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Terlihat berkilauan sisik-sisik itu ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kailnya dari mulut ikan tangkapannya, mendadak terjadi sebuah keajaiban. Ikan aneh bersisik kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Toba terheran-heran mendapati keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri dengan bola mata membulat dan mulut melongo. "Tuan," kata perempuan jelmaan ikan itu, "aku adalah kutukan dewa karena melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini." Toba memperkenalkan namanya, begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk mempelistri Putri karena dia terpesona kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah kau menikah denganku?" tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang kuajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang engkau kehendaki? Sebutkan. Niscaya aku akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuhan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuhan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuhan menyatakan kesediaan Tuhan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuhan." "Baiklah," kata Toba. "Aku akan menutup rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja." Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan meski dalam kesederhanaan. Mereka merasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka, seorang anak laki-laki, Samosir namanya.
Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Tubuhnya kuat. Sayangnya, dia agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tidak peduli atau tidak ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja. Bahkan, untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun Samosir kerap menolak jika diminta. Seandainya mau, dia akan melakukannya dengan malas-malasan. Dengan wajah bersungut-sungut, bertambah-tambah malas kelakuannya akibat ibunya terus memanjakannya. Apapun yang dimintanya akan diusahakan ibunya untuk dipenuhi. Samosir sangat kuat nafsu makannya. Jatah makanannya sehari untuk sekeluarga bisa dihabiskan dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu. Namun setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukannya, meskipun dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun. Ia lantas memakan makanan yang harusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu. Tidak dihabiskannya semua makanan itu, melainkan disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ke ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberi makanan dan minuman itu untuk ayahnya. Toba telah sangat merasa lapar karena bekerja keras. Sejak langsung membuka bekal untuk memakannya, dia saat melihat makanan untuknya tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanyanya dengan raut wajah kesal. Dengan wajah polos seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karenanya, jatah makanan dan minuman ayah itu telah kumakan sebagian. Tapi tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih tersedia sedikit makanan dan minuman untuk ayah." "Anak tidak tahu diuntung," maki Toba kepada anaknya. Kemarahan seketika meninggi, serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar. Umpatannya pun seketika itu meluncur. "Dasar anak keturunan ikan kau ini!" Samosir sangat terkejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu Samosir menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkannya berasal dari ikan. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi. Bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air laksana disemburkan keluar seolah tiada henti. Semakin lama, tidak semakin berkurang semburan air itu, melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat, permukaan tanah itu pun tergenang. Permukaan air terus meninggi, dan tak berapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir, untuk mengingatkan kepada anak lelaki Toba.
Nilai-nilai, nilai moral, pentingnya menjaga janji dan rahasia. Aku akan menutup rapat-rapat rahasia. Nilai kemanusiaan, menggambarkan cinta antar karakter. Toba mengasihi putri. Nilai budaya, menggambarkan asal-usul Danau Toba dan Pulau Samosir. Nilai hukum, konsekuensi pelanggaran terhadap komitmen dan janji. Moliate, terima kasih. Sekian dari kami. See you next time.